Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Bisa Malam, Pak. diaktifkan videonya? Baik, ini pertemuan pertama kita ya untuk sistem tenaga listrik ya. Nah, jadi untuk proses penilaian dari sisi kontrak belajar kita untuk kehadiran ya. Kehadiran termasuk dari sisi etika dalam proses belajar mengajar itu 10%, kuis 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, UAS ujian akhir semester 40%. Nah, kemudian nama-nama yang ditulis di name pada saat kita Zoom meeting, tolong ditulis nama sesuai dengan nomor induk mahasiswa. Jadi pada saat saya merekap absen secara online, penginputan absen secara online, sudah sesuai namanya. Jadi tidak lagi ditulis nama-nama panggilan yang tidak sesuai dengan nomor induk mahasiswanya ya. Izin, Pak. Itu di chat dibuat apa ya untuk nama lengkap sama NIM-nya? Nggak usah, langsung aja di name-nya sini, di name yang tertera pada saat join. Misalnya di sini Frans Tanjung. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan nama di NIM-nya, nomor induk mahasiswanya? Kalau sudah sesuai nama depannya, ya sudah gitu loh. Pada saat Zoom ini aja, karena record dari sisi rekaman itu adalah nama yang tertulis di layar, tidak melalui chat ya. Karena chat masuk ke dalam proses perekaman. Jadi perekaman dari sisi absensi dan materi ini langsung otomatis dari proses percakapan kita ya. Kemudian harapan saya di kelas ini juga sudah dibentuk ketua kelasnya ya, di mana fungsi dari ketua kelas nantinya untuk mempermudah komunikasi dengan dosen terkait hal-hal informasi perkuliahan ya. Nah, kemudian dari hal tersebut ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke materi dari sisi proses pengenalan ya, materi kuliah IoT, Internet of Things dari sistem tenaga listrik ya. Untuk poin-poinnya bisa terlihat dan terbaca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah mengenal istilah IoT ya, Internet of Things ya, di mana ini merupakan teknologi ya yang berkembang saat ini dan dapat terhubung dengan jaringan internet. Tentunya dengan teknologi ini mempermudah kita sebagai manusia dalam melihat, ibarat kata menggunakan komputasinya. Jadi bisa melihat pekerjaan kita lebih mudah, melihat melalui smartphone kondisi rumah kita ya. Jadi dengan IoT ini merupakan sistem perangkat komputasi yang saling berhubungan ya, baik dengan mesin digital maupun dengan hal lainnya yang tentunya terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi untuk pengembangan teknologi dari IoT ini bisa banyak ya. Ini nanti ada saya kasih contohnya, misalnya ini seperti smart home ya, aplikasi IoT juga. Nah, kemudian unsur dari penyusun IoT itu ya ada AI, Artificial Intelligence. Nah, jadi ini merupakan isinya ada sistem kecerdasan yang diimplementasikan dalam sebuah mesin ya.
sehingga dapat disampaikan bahwasannya dapat mampu beraktivitas seperti layaknya manusia. Ya, misalnya AI ini perannya sangat penting. Fungsinya sebagai penyaring data, perancang dan pengembang dari sisi algoritma, dan juga penyedia jaringan internet. Nah, kemudian sensor. Nah, sensor di sini pembentuk daripada sistem IoT. Diperlukan ya sebagai unsur untuk membedakan aplikasi IoT dengan mesin lainnya. Jadi dengan adanya sensor dapat menentukan instrumen-instrumen yang dapat mengubah aplikasi IoT dari bersifat pasif menjadi aktif dan juga dapat terintegrasi. Ya. Nah, kemudian dari sisi konektivitas. Nah, konektivitas ini bagaimana koneksi internet ya dalam hal proses penyimpanan data, dan di mana penyimpanan datanya itu ada di dalam cloud ya. Cloud itu bisa di mana aja kita menyimpan data ya, namanya dunia maya, dunia teknologi ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari sisi penggunaan teknologi IoT pada smart city. Misalnya untuk menyalakan atau mematikan mesin-mesin ataupun pencahayaan yang ada di rumah ya. Kemudian bisa juga penerapannya pada sektor pertanian. Misalnya bagaimana dapat menginformasikan suhu, kelembaban, muatan tanah, curah hujan ya. Kemudian tadi ya, misalnya kita masuk ke dalam suatu rumah di malam hari, nah itu bisa kita menggunakan aplikasi teknologi IoT ini bagaimana untuk menyalakan lampu secara otomatis ketika kita sudah masuk maupun pada saat jadwal tidur, kapan lampunya mati, dan dapat hidup mati dengan sendirinya sesuai dengan perangkat IoT yang sudah dilakukan aplikasinya ya. Ini dia aplikasi teknologi IoT pada smart home. Jadi kita dapat mengontrol, memonitoring kondisi rumah kita, kapan kita mau menghidupkan lampu, kemudian dapat kita monitoring melalui di luar. Misalnya kita masih berada di kantor, kita mau memonitoring rumah bisa melalui smart home dengan perantara teknologi IoT ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa sisi kekurangan dari penggunaan IoT ini, di mana sistem keamanannya sangat lemah sehingga mudah untuk dihack atau diretas ya. Tentunya untuk mengantisipasi ini kita harus menggunakan sistem keamanan yang handal security-nya ya. Kemudian untuk mengembangkan dan menyiapkan keamanannya itu, sistem keamanannya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian dalam kehidupan kita, misalnya bisa saja terganggu kalau dengan terkoneksi dengan internet ya. Nah, jaringan internet ini misalnya mengalami gangguan, tentu saja kita tidak bisa menggunakan IoT seperti biasanya, karena dia tergantung dengan sistem jaringan internet. Nah, untuk penggunaannya tentunya dibutuhkan training, sosialisasi agar kita yang masyarakat awam bisa menggunakannya. Dampak positifnya ya, pekerjaan lebih efisien ya. Kemudian digunakan, misalnya perangkat ini bisa digunakan untuk kita membuka bisnis yang baru ya. Misalnya bagaimana membuat suatu aplikasi pada suatu restoran ataupun suatu pusat perbelanjaan itu tanpa adanya kasir. Jadi dengan sistem teknologi IoT proses pembayaran tanpa menggunakan manusia. Nah, itu dia. Kemudian dengan banyaknya data